Hari ini adalah hari yang cukup melelahkan bagi Lisa. Sebagai seorang single parent yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil, hidupnya memang tidak mudah. Dia harus mengurus anaknya sendirian dan juga memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Namun, hari ini Lisa mendapatkan kabar yang membuatnya semakin terbebani. Dia mendapat telepon dari temannya yang memberitahunya bahwa anaknya, Dika, terlilit hutang karena terjerat pinjaman online atau yang sering disebut sebagai pinjol. Lisa langsung panik dan bingung karena dia tidak pernah mendengar anaknya mengatakan bahwa dia menggunakan pinjaman online. Tanpa pikir panjang, Lisa segera menghubungi Dika dan mempertanyakan kebenaran kabar tersebut. Dika mengakui bahwa dia sudah terlalu banyak menggunakan pinjaman online untuk memenuhi gaya hidupnya yang sebenarnya sudah melebihi kemampuannya. Dia terjerat hutang yang semakin besar dan bunga pinjaman yang cukup tinggi membuatnya semakin sulit untuk melunasinya. Lisa merasa marah dan sedih. Marah karena anaknya tidak berpikir secara bijak sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan pinjol. Sedih karena dia merasa gagal sebagai seorang ibu karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dan memberikan teladan yang baik kepada anaknya. Namun, Lisa tidak menyalahkan Dika sepenuhnya. Dia sadar bahwa anaknya masih belum dewasa dan mudah terpengaruh dengan gaya hidup modern yang serba instan. Lisa juga tidak ingin menambah beban pikiran anaknya yang sudah terlilit hutang. Lisa kemudian mencoba untuk mengatur keuangan keluarga dengan lebih bijak. Dia menghemat pengeluaran dan mencoba mencicil hutang Dika agar bisa segera dilunasi. Lisa juga berusaha untuk mengedukasi Dika tentang bahaya pinjaman online dan meminta dia untuk berhenti menggunakan layanan tersebut. Meskipun sulit, Lisa tetap berusaha untuk tetap bersahabat dengan anaknya dan memberikan dukungan serta motivasi agar Dika tetap semangat dalam menghadapi masalah ini. Lisa juga berjanji untuk selalu mendampingi dan membantu Dika dalam menyelesaikan hutangnya. Kisah Lisa dan Dika menjadi pelajaran berharga bagi mereka berdua. Bagi Lisa, dia belajar untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memberikan pendidikan yang lebih baik lagi kepada anaknya. Sedangkan bagi Dika, dia belajar untuk tidak terjerat dengan pinjaman online yang menjanjikan kemudahan namun sebenarnya membawa masalah yang lebih besar. Kisah ini juga menjadi peringatan bagi kita semua tentang bahaya pinjaman online yang seringkali dianggap sepele. Kita harus bijak dalam mengelola keuangan dan tidak terlalu tergantung pada pinjaman online yang bisa membuat hidup kita terjerat hutang yang sulit untuk dilunasi. Kita juga harus selalu bersahabat dengan orang terdekat kita dan berbagi pengetahuan serta pengalaman agar kita bisa saling mengingatkan dan membantu satu sama lain.